Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kutukanmu membuat mantan menjadi jomblo abadi. Jadi dulu tuh ada teman kuliah saya ya, pacaran tuh. Pokoknya mbok yo dinasehati pacaran itu lebih baik dihindari, pacaran itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya tetap nekat dia pacaran ya. Nah, pacarnya itu kos-kosannya sebelahan tuh dengan kos-kosan dia. Kemudian ya jalanlah mereka ya. Nah, tapi ternyata yang si wanita ini, pacarnya itu memang orangnya cantik ya, punya daya tarik dan pesona yang sangat kuat ya. Sehingga ya dia stres lah ya. Namanya kos-kosan sebelahan, melihat pacarnya tiap hari itu tetap saja tuh didatangi oleh kakak-kakak tingkatnya dan seterusnya. Pokoknya stres lah. Jadi bertengkar terus ya. Nah, namanya masih muda-muda kan, masih umur-umur 18 tahun kan pada saat itu. Ketika pertengkaran itu terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang usia 18 tahun kan? Mesti putus. Nah, putuslah mereka. Dan ketika putus itu, si cewek tambah sering tuh didatangi oleh kakak-kakak tingkatnya, oleh teman-teman satu tingkat dan seterusnya. Pokoknya cowoknya banyak lah ya, karena memang itu tadi daya tariknya memang luar biasa, cantik dan mempesona. Tapi karena marah ya dia, maka dia mengeluarkan kutukannya ya. Karena ketika bersama tetap saja tidak setia, ketika sudah berpisah malah menyakiti hati kan begitu ya. Dengan memamerkan kemesraan atau memamerkan pasangan-pasangan barunya dan seterusnya. Nah, itu teman saya itu sampai dia karena sudah tidak kuat itu ya mengelola perasaan cemburu, menyembunyikan perasaan cemburu itu sampai pindah kos-kosan. Tapi dia sebelum pindah kos itu mengutuk mantan pacarnya itu ya. Kamu jomblo selamanya tuh, kamu tidak akan pernah bisa menikah ya. Jadi sudah putus pun masih bertengkar juga tuh. Nah, ketika pertengkaran itu dia mengeluarkan kutukannya, kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejatimu dan kamu tidak akan pernah mendapatkan pendamping hidup. Nah, sudah kisah berjalan ya. Ya masing-masing meneruskan hidupnya. Yang si wanita tadi selain dia punya prestasi kuliah yang bagus kan, ya yang mau dengan dia banyak. Sementara yang laki-laki ini setelah gagal pacaran sekali itu dia tobat, dia tidak mau pacaran lagi. Nah, kisah berlanjut, beres kuliahnya. Dua-duanya wisuda, kemudian kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk bekerja ya. Dalam perjalanannya yang laki-laki ini kemudian ya ketemu dengan seseorang di kampung halamannya dan menikah. Ya menikah, punya anak, ya membangun rumah tangga bahagia. Apa yang terjadi pada si wanita tadi ya? Ya karena pesonanya hebat, dia merasa
daya tawarnya tinggi, dia terus memilih, dan memilih, ya. Sampai waktu berjalan terus tuh. Waktu berjalan terus, ya. Nah, kita kontak-kontakan sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, artinya pada saat itu kita sama-sama umurnya 40 semua tuh, ya. Jadi teman saya yang cowok itu ketemu dengan saya, ya. Jadi dia lagi ke kota tempat saya berdomisili dan mampir ke rumah. Cerita tentang keluarganya, sekaligus mulai nyari-nyari ya, kampus yang bagus dan seterusnya. Nah, suatu ketika saya keluar kota, ya, ada memberikan pengajian keluar kota sekitar 4 jam tuh dari kota tempat saya berdomisili. Ternyata tempat saya memberikan pengajian itu adalah kota tempat asalnya teman saya yang wanita tadi, mantannya teman saya tadi. Nah, ternyata dia datang tuh ke pengajian itu juga. Saya tanya, gimana kabarnya? Berapa anaknya? Saya kan enggak tahu kalau dia belum menikah kan. Mana suaminya? Saya bilang gitu. Ternyata masih jomblo. Ya. Terus dia bilang, itulah Ustadz, dia bilang. Jadi kalau sudah umur 40 itu panggilan-panggilannya sudah begitu kan. Saya manggilnya, Bu, gimana? Kalau dia manggilnya Ustadz. Ya itulah Ustadz, dia bilang. Itu mungkin gara-gara kutukan dari temanmu dulu, dia bilang. Sehingga sampai usia 40 tahun, dia bilang, saya juga belum menikah. Selalu gagal. Ya. Nah, saya sekarang enggak tahu nih. 5 tahun kemudian, kalau yang wanita saya enggak tahu kabarnya karena dia tidak menggunakan media sosial ya. Tapi kalau yang laki-laki ya, alhamdulillah tuh, anaknya juga sudah kuliah-kuliah. Dan pintar-pintar sekali juga. Nah, jadi apa hikmah yang bisa kita pelajari? Bahwa ternyata kutukan dari orang yang terzolimi itu luar biasa dahsyatnya. Ya. Meskipun orang yang terzolimi ini ya, susah dinasehati, itu seperti teman saya tadi, susah dinasehati, gemar maksiatnya mungkin ya pada saat itu ya, banyak dosanya dan seterusnya. Tapi ternyata ketika dia terzolimi, ketika dia dikhianati, doanya atau kutukannya untuk orang yang menzoliminya betul-betul kejadian. Ya, jadi dia mengutukkan pada saat itu, kamu tidak akan pernah menikah. Ya paling tidak sampai 5 tahun yang lalu saya ketemu memang yang wanita betul-betul belum menikah. Nah, maka itulah kekuatan kutukan ya, atau doa yang buruk. Jadi doa yang buruk itu memang tidak boleh ya, kecuali bagi orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dan ketika doa atau kutukan tadi terucap, kekuatannya memang luar biasa. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir seperti tadi, malas ibadahnya, banyak dosanya, gemar maksiatnya, itu namanya orang yang fajir. Karena kefajiran yang dia lakukan, dosanya
dia jalani di hari kiamat nanti. Ya. Nah, jadi mungkin banyak ya di zaman sekarang orang sampai tua menjadi jomblo karena kutukan dari mantannya di masa mudanya dulu, mungkin karena dia mengkhianati pada saat itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.